Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau bagi informasi mengenai pengertian dari wasir. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Nah, apa sih sebenarnya yang namanya wasir atau ambeien? Nah, wasir atau ambeien atau orang menyebutnya juga hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar atau disebut rektrum dan juga di anus atau di sekitarnya. Nah, wasir itu dapat terjadi di segala usia, terutama yang usianya menginjak 50 tahun atau lebih. Wasir sendiri itu juga umumnya tidak mengganggu dan tidak menimbulkan keluhan. Namun, biasanya ada juga yang menimbulkan keluhan berupa rasa tidak nyaman, kemudian gatal, serta pendarahan di anus atau bahkan berupa benjolan yang muncul. Nah, untuk wasir sendiri itu ada klarifikasinya atau ada jenisnya, yaitu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah wasir dalam atau internal hemoroid dan wasir luar atau eksternal hemoroid. Nah, pada wasir internal yang terjadi adalah pembuluh darah yang membengkak tidak terlihat dari luar. Jadi pada wasir yang eksternal itu pembengkakannya, pembuluh darahnya tampak dari luar dan terasa lebih nyeri. Nah, berdasarkan ukuran dan tingkat keparahannya, wasir internal dapat dikelompokkan menjadi 4 stadium. Yang pertama adalah stadium 1. Nah, seperti apa sih kondisi pada stadium 1? Untuk stadium 1 itu pembengkakan kecil muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat dari luar anus. Nah, pada stadium selanjutnya atau stadium 2 itu pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar atau BAB dan masuk kembali dengan sendirinya setelah BAB atau tidak perlu didorong. Nah, untuk kelanjutannya itu meningkat jika dibiarkan menjadi stadium 3. Pada stadium 3, kondisinya itu terdapat satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung di anus. Tetapi benjolannya sendiri bisa didorong atau masuk kembali. Nah, untuk tingkat selanjutnya atau yang biasanya lebih parah adalah stadium 4. Jika wasir atau ambeien dibiarkan, ya tentunya dia akan tambah parah. Nah, pada kondisi stadium 4 ini, terdapat benjolan besar yang menggantung di anus dan tidak bisa didorong kembali. Nah, selain ada stadium pada wasir yang tadi sudah disebutkan ya, stadium 1 hingga 4, pastinya juga ingin tahu ya, sebenarnya apa sih gejala dan penyebab dari wasir atau ambeien. Nah, saya bagi informasinya juga, karena wasir kerap ditandai dengan benjolan di luar anus dan gejala lain yang sering menyertai wasir. Nah, gejalanya apa saja sih? Yang pertama adalah rasa gatal atau sakit di sekitar anus. Nah, yang kedua itu benjolan keras di sekitar anus yang terasa perih. Nah, untuk gejala yang ketiga adalah pendarahan dari anus setelah buang air besar. Nah, untuk yang keempat itu keluarnya lendir setelah BAB. Nah, wasir atau ambeien ini dapat dipicu oleh kebiasaan mengejan terlalu keras saat buang air besar atau duduk terlalu lama. Kemudian bisa juga karena sembelit atau diare yang berkepanjangan. Dan kondisi sering mengangkat beban yang terlalu berat, kemudian kehamilan atau baru melahirkan, dan obesitas itu juga menjadi penyebabnya. Nah, setelah kondisi-kondisi gejala atau penyebabnya kita ketahui dan kondisinya memang sudah terkena wasir atau ambeien, tentunya kita harus mengetahui pengobatan ataupun pencegahan dari wasir atau ambeien. Nah, untuk wasir atau ambeien harus segera ditangani agar tidak membengkak, pecah, atau terpelintir. Nah, pengobatan bisa dilakukan dengan cara seperti mengkonsumsi obat pelancar BAB, kemudian menerapkan pola makan yang sehat dan menambahkan asupan serat. Kemudian menggunakan salep wasir atau ambeien
Dan yang terakhir bisa juga menjalani operasi pengangkatan wasir atau ambeien. Nah, untuk menghindari terjadinya wasir atau ambeien, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan kaya serat, banyak minum air putih, dan rutin berolahraga. Selain itu, hindari kebiasaan yang dapat memicu wasir, seperti tadi di awal juga sudah diinfokan, seperti duduk terlalu lama, menunda BAB, dan mengejang secara berlebihan. Nah, bagi kamu yang sudah terkena wasir atau ambeien, tapi khawatir atau takut dengan cara penyembuhan seperti yang tadi diinfokan, contohnya dengan operasi, atau ingin memang pengobatan dengan cara yang herbal atau aman dikonsumsi, terutama mungkin yang ibu hamil atau menyusui ya, yang khawatir apakah produknya aman tidak. Nah, kami dari Denatur Indonesia memiliki produk herbal untuk membantu mengatasi keluhan wasir atau ambeien. Produknya apa saja? Saya perkenalkan. Untuk produknya sendiri, ini ada pengobatan dari dalam berbentuk kapsul, namanya Ambejos Denatur. Nah, selain pengobatan dari dalam, ada juga pengobatan dari luarnya untuk membantu ya, tentunya karena ada benjolan ataupun rasa perih ya di sekitar anus. Nah, untuk salepnya sendiri ini salep Salwa Denatur. Jadi ada dari dalam dan luar. Tidak perlu khawatir ya untuk mengkonsumsi produknya karena terbuat dari racikan bahan herbal alami yang sangat aman dikonsumsi. Untuk Ambejos sendiri ini terbuat dari 3 racikan bahan herbal, yaitu dari mahkota dewa, temu mangga, dan daun ungu. Mahkota dewa itu terdiri dari zat flavonoid, di mana zat flavonoid dalam mahkota dewa merupakan antibakteri sebagai pengobatan wasir atau ambeien. Kemudian temu mangga ini mengandung senyawa kurkumin, quercetin, katekin, epikatein, dan epikatein gelat yang bersifat antioksidan kuat sehingga dapat mengobati wasir atau ambeien. Sedangkan daun ungu ini mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, tanin, dan alkaloid. Kombinasi bahan aktif ini dapat membantu peradangan dan melunakkan tinja. Kemudian untuk salep salwanya sendiri, ini juga terbuat dari racikan bahan herbal alami. Untuk salep salwa sendiri, ini terbuat dari 4 racikan bahan herbal, yaitu dari kencur, zaitun, manjakani, dan sereh. Kencur mengandung minyak esensial dan senyawa yang memiliki sifat antioksidan, anti radang, antibakteri, dan anti nyeri, sehingga dapat membantu meringankan gejala wasir. Kemudian zaitun ini memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi dan membuat daerah di sekitar jaringan hemoroid melunak. Untuk manjakani sendiri ini mengandung tanin dan antioksidan dari golongan polifenol dan flavonoid. Manjakani juga diketahui memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan anti radang. Sedangkan sereh, ini kandungannya di dalam sereh dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Salah satu kandungannya yang baik untuk proses pencernaan makanan adalah citral. Produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes. Bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya. Untuk Ambejos Denatur, nomor POM TR-nya 163395051. Kemudian untuk salep salwa, ini POM TR-nya 183718641. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.